Selamat pagi, Salam. Waktu Allah mengenalkan namanya kepada Firaun melalui Musa, dikatakan aku adalah aku. Dan Yesus membuat namanya menjadi sangat banyak. Nama Allah pun menjadi sangat banyak. Dan kalau kita lihat semua nama-nama Allah itu semua buat kebutuhan kita. Jadi kenapa Tuhan membuat namanya menjadi sangat banyak? Karena kebutuhan kita juga sangat banyak. Tuhan katakan apa? Akulah jalan. Waktu kita merasa semua buntu jalan kita, dia menjadi jalan kita. Dialah kehidupan. Waktu kita tak ada semangat, kita merasa hidup kita kadang-kadang sudah kayak gak ada gairah lagi. Dia katakan, akulah kehidupan. Dan waktu kita merasa tak ada benar jalan-jalan kita, dia katakan, akulah kebenaran. Kalau kita lihat semua kebutuhan kita ada dalam diri Yesus. Dan dia sebut namanya juga, dialah penyelamat kita. Dan yang sangat terkenal dialah Immanuel. Dialah yang selalu bersama dengan kita. Jadi sebenarnya kita di bumi ini hanya satu aja. Menikmati Tuhan, menceritakan Tuhan, dan yang lain-lainnya itu ada semua di dalam Tuhan kok. Segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Jadi jangan lagi pergi kemana-mana mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, apapun itu ada di dalam Tuhan. Pagi hari ini jadikan dia segala-galanya. Kalau ke saudara kurang sukacita, jadikan dialah sukacita kita. Kalau saudara merasa badan saudara nggak begitu bersemangat, katakan dialah semangat kita. Raja Daud membuat Tuhan jadi segala-galanya. Kadang dikatakannya Tuhanlah terangnya, Tuhanlah gunung batunya, Tuhanlah kota bentengnya. Semua disebutnya tentang Tuhan. Dan Yesus lebih luar biasa lagi. Dia katakan, akulah gembala, gembala yang baik, kuserahkan nyawaku bagimu. Dan kalau nyawaku pun kuserahkan bagimu, apa yang aku serahkan bagimu? Pagi hari ini, mari jadikan Tuhan satu-satunya sumber dari semua kebutuhan kita. Karena kita adalah miliknya, maka dikatakan Allahku akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaannya. Jadikan dia segala-galanya bagi kita. Terpuji. Selamat pagi, Shalom. Kenapa kita masih ada di bumi setelah kita menerima Tuhan Yesus? Karena ada pekerjaan kita. Dan di dalam Matius dikatakan, inilah pekerjaan yang Allah suruh kita lakukan. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ajarkan mereka dan baptis mereka. Dan dikatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kita sudah qualified melakukan itu karena Tuhan menyertai kita. Kita perhatikan waktu Gideon. Gideon lagi ketakutan sekali saat itu karena dia faktanya dari suku paling kecil dan juga sangat muda. Yang membuat dia masuk syarat waktu Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Kalau kita perhatikan di sana, Gideon sampai 2 kali berbantah-bantah dengan Tuhan. Bahkan Gideon mengkhotbahin Tuhan. Dikatakan, tidak tahukah engkau bahwa aku ini masih muda, kaumku juga kaum yang paling kecil. Gideon menceritakan fakta tentang kelemahan-kelemahan dirinya. Yang mau saya sampaikan, selemah apapun kita, taruhlah kita yang paling lemah di jagat raya ini. Kalau Tuhan menyertai kita, apa yang Tuhan gak bisa rubah? Jadi bukan tentang kelemahan kita, bukan tentang kelebihan kita, bukan tentang kita, tapi itu tentang siapa yang bersama dengan kita. Dan Yesus, sebelum murid-muridnya diutus pergi, dikatakan, tunggu sampai Roh Kudus itu datang memenuhi engkau. Hari ini, Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan dia menyertai kita. Pencipta jagat raya ini bersama dengan kita.
yang menjadikan alam semesta ini ada bersama dengan kita. Maka setiap situasi yang kita alami, apapun itu adalah supaya termanifestasi kasih dan kuasa Allah melalui hidup kita. Dan juga bagian daripada training. Maka Raja Daud pernah mengatakan, Tuhan mengajari aku berperang. Tantangan-tantangan yang kita hadapi, tantangan keluarga, tantangan keuangan, tantangan dan apapun itu, hanya training bagi kita supaya kita sanggup berperang. Maka Daud, waktu dia lihat Goliat, apa kata dia? Singa sudah kuhabisin, beruang sudah kuhajar, kau juga habis. Jadi waktu dia punya masalah personal, yaitu dia sendiri dengan singa, dia sendiri dengan musuh-musuh daripada hewan itu, dia sendiri. Dan akhirnya dia dipromosikan mengalahkan Goliat di depan publik. Masalah-masalah personal kita adalah latihan kita untuk berperang. Dan setelah kita selesaikan itu, maka Tuhan akan membuat kita mengalahkan Goliat itu. Dengan syarat apa? Karena aku menyertai engkau. Kabar baiknya, Allah menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan karena Allah menyertai kita, dia katakan kepada Gideon, kau menjadi pahlawan yang gagah berani. Semua pendengar di sini, engkau adalah pahlawan yang gagah berani karena Yesus menyertai engkau. Karena itu bangkitlah seperti Daud. Katakan kepada Goliat itu, aku tebas lehermu. Katakan kepada gunung-gunung masalah itu, aku hajar engkau. Katakan kepada penyakit itu, sembuh engkau. Katakan kepada kekurangan itu, kelimpahan karena Tuhan. Kita di sini hidup memberitakan kabar baik dan kuasa dari Allah kepada orang yang terikat itu. Terpuji nama Tuhan.